Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damil Ansori. Saya dari kelompok 9 dan kali ini saya akan menceritakan yaitu sebuah kisah seorang waliullah yaitu bernama Sunan Muria. Dan ada anggota kelompok saya yaitu ada saya Muhammad Nabil Ansori absen 20 dan ada Muhammad Zaidan Rafi absen 23 dan ada Nandita Nur Latifah absen 26 dan ada Ceta Ratu absen 9. Sunan Muria. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya yaitu Raden Umar Said. Seperti ayahnya, dalam berdakwah beliau menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Letaknya di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Beliaulah salah satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan agama Islam. Dan beliau pula yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Metode dakwah Sunan Muria. 1. Menitik beratkan rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topengeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. 2. Dakwah menggunakan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sulit untuk diubah. Sunan Muria menggunakan metode dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara-cara bijaksana dan tidak memaksa. 3. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasada, Mustakaweni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. 4. Menciptakan beberapa tembang Jawa. Sunan Muria juga menciptakan beberapa lagu atau tembang macapat Jawa yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu tembang sinom dan kinanti. Melalui tembang, masyarakat akan dengan mudah menerimanya, serta mampu mengingat ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesaktian Sunan Muria. 1. Fisik kuat. Sunan Muria adalah wali yang terkenal memiliki kesaktian. Ia memiliki fisik yang kuat karena sering naik turun Gunung Muria yang tingginya sekitar 750 meter. Bayangkan jika ia dan istrinya atau muridnya harus naik turun gunung setiap hari untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukannya tanpa fisik yang kuat. 2. Mengembalikan serangan lawan. Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Beliau memiliki ilmu yang dapat mengembalikan serangan dari lawannya. Itu terjadi ketika Kapa, adik seperguruan beliau yang telah menculik istri Sunan Muria, menyerang Sunan Muria dengan mengerahkan Aji Pamungkas. Namun serangan itu berbalik menghantam dirinya sendiri sehingga merenggut nyawa. Masjid Sunan Muria. Masjid ini merupakan yang dibangun oleh Sunan Muria di puncak Bukit Muria, sekitar 18 km sebelah utara Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini diperkirakan dibangun pada masa hidupnya Sunan Muria, yaitu sekitar abad ke-15 hingga ke-16 Masehi.
Kini masjid ini berada di komplek makam Sunan Muria. Alasan masjid ini dibangun sebagai sarana untuk berdakwah beliau di sekitar lereng Gunung Muria, Desa Jolo, Kecamatan Dawe Kudus. Masjid ini terletak di puncak Gunung Muria atau sebelah timur makam Sunan Muria. Untuk lokasi masjidnya, ini berada di ketinggian Bukit Muria, membutuhkan upaya lebih bagi siapa saja yang hendak ke sana. Rata-rata orang yang berdatangan ke masjid ini adalah para peziarah ke makam Kanjeng Sunan Muria yang merupakan salah satu dari 9 tokoh Wali Songo yang berada di lokasi yang sama. Sunan Muria ini bisa dikatakan salah satu situs bersejarah yang ada di Gunung Muria. Selain Masjid Sunan Muria, ada juga makam Sunan Muria sebagai sarana untuk pendatang peziarah ke makam Wali Songo. Masjid ini sebagai simbol dakwah Sunan Muria di lereng Gunung Muria dalam mendakwahkan Islam kepada masyarakat sekitar yang pada waktu itu banyak yang memeluk Hindu dan Buddha. Peninggalan Sunan Muria. Yang pertama adalah buah parijoto. Buah parijoto berukuran sebesar biji kacang tanah yang berwarna merah muda pada saat masih muda dan berwarna kehitaman jika sudah masak. Rasanya getir, kemasaman, mengandung unsur kimia berupa saponin, cardenelin, flavonoid, tannin, nutrisi, dan vitamin BG. Semuanya baik untuk membantu pembentukan otak janin. Mitos tentang parijoto tersebar luas ke jagat Nusantara. Yang kedua adalah pakis haji. Pakis haji merupakan konstruk mitologi Sunan Muria seperti halnya parijoto. Masyarakat percaya bahwa pakis haji adalah jenis tumbuhan khas Muria yang dipercaya mendapatkan sawab berkah keahlian Sunan Muria. Ia diyakini memiliki keramat mistik alamiah dapat mengusir tikus. Yang ketiga adalah situs air Gentong Kramat. Situs air Gentong Kramat ini dekat pemakaman Sunan Muria. Setelah para pengunjung telah selesai berziarah, Kuncen menawarkan para pengunjung untuk membawa air tersebut. Konon air tersebut dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Air gentong ini pernah menyembuhkan penyakit yang aneh, bahkan penyakit parah yang tidak pernah sembuh sebelumnya. Yang keempat adalah bulusan dan kayu adem ati. Peninggalan Sunan Muria yang pertama adalah berupa bulusan dan kayu adem ati. Saat itu dikala Sunan Muria masih ada hiduplah seekor bulus atau kura-kura berukuran kecil. Bulus ini dipercaya bukan bulus biasa melainkan jelmaan manusia. Ada juga sebuah pohon keramat yang dinamakan kayu adem ati oleh masyarakat sekitar. Dahulu bulus dan pohon ini sempat menghilang secara gaib, namun akhirnya dengan sendirinya kedua benda ini kembali lagi tepat di saat hari kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 17 Agustus 1945. Dan terakhir adalah pohon jati Keramat Masin. Peninggalan Sunan Muria berikutnya adalah pohon jati yang ada di daerah Masin. Pohon ini dikeramatkan oleh warga setempat karena mengandung sebuah mitos di mana orang yang menebang pohon jati ini maka ia akan mendapatkan kesialan hidup. Oleh karenanya hingga kini pohon ini masih ada dan tak ada yang berani menebang. Masyarakat setempat meyakini bahwa pohon jati tersebut memiliki roh yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, kami minta maaf sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.